Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang aliran seni rupa dua dimensi. Pengertian aliran seni rupa. Seni rupa merupakan aliran seni yang meliputi seni pahat dan seni lukis. Seni rupa memiliki banyak aliran yang berbeda. Beberapa macam-macam aliran seni rupa yang cukup terkenal misalnya adalah naturalisme, realisme, romantisme, surrealisme, abstrak, pop art, neoklasik, dan lain-lain. Secara umum, definisi dan pengertian seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Karya seni rupa dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum karena dapat memiliki bentuk dan wujud nyata dan dapat dilihat. Seni rupa dapat berupa seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi. Selain itu terdapat 8 unsur-unsur seni rupa, yakni titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Tiap unsur memiliki kesinambungan satu sama lain hingga menghasilkan karya yang estetika. Selain itu, terdapat banyak aliran-aliran seni rupa yang berbeda satu sama lain. Tiap aliran memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing, bisa dari segi konsep, tema, teknik pembuatan, hingga dari sisi historinya. Macam-macam aliran seni rupa dua dimensi. Yang pertama, aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Istilah ekspresionisme diperkirakan diciptakan pada tahun 1910 oleh sejarawan seni Ceko, Antonín Matiček, yang bermaksud untuk menunjukkan karya yang tampak kebalikan dari aliran impresionisme. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. Pertama, tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. 2. Sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. 3. Teknik menggambar yang tampak naif, namun tetap memiliki komposisi yang apik. 4. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. 6. Menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak memanusia. 7. Mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam. Seniman dan contoh lukisan ekspresionisme. 1. Edvard Munch dengan lukisan ekspresionis The Scream. 2. Ernst Ludwig Kirchner dengan lukisan ekspresionis The Scream. 3. Avandi dengan lukisan ekspresionis potret diri. Macam aliran yang kedua yaitu aliran kubisme. Kubisme ialah aliran karya seni rupa yang memuat sudut pandang dari suatu objek untuk menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Kubisme membentuk seni rupa dua dimensi yang dapat dilihat dari angle samping ataupun depan dan menciptakan kejanggalan yang artistik. Nama kubisme dibuat oleh kritikus Louis Vauxhall saat melihat karya lukisan Georges Braque di Paris pada tahun 1908. Ia menjelaskan bahwa konsep yang diambil merupakan bentuk geometris sehingga tampak seperti cube atau kubus. Jenis kubisme. 1. Kubisme Kazanian. Berada pada sekitar tahun 1908 hingga 1909. Dalam fase awal ini, masih menjadi mentahan karya Kazan dari sisi positifnya yakni mengusung kebebasan berperspektif. 2. Kubisme analitik. Berkembang pada tahun 1910 hingga 1912. Didasarkan pada kolaborasi Picasso dan Braque yang membatasi subjek serta palet warna. 3. Kubisme sintesis.
terjadi pada tahun 1912, di mana Picasso dan Breguet memperkenalkan unsur asing berupa benda non-cat pada lukisannya. 4. Kubisme kristal ialah bentuk penyempurnaan dari fase sebelumnya. Dalam tahap ini, lebih menekankan kepada bidang geometris yang saling tumpang tindih. Ciri-ciri aliran kubisme. 1. Menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar, sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. 2. Melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis. Contohnya, mulut di atas mata, hidung di bawah, dan sebagainya. 3. Menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris. Contohnya, hidung seperti segitiga, siku seperti trapesium, dan sebagainya. 4. Mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. 5. Pada fase kedua kubisme, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak, contohnya seperti potongan koran dan yang lainnya. Seniman dan contoh karya kubisme. 1. Georges Breguet dengan karyanya Battle and Fish. 2. Pablo Picasso dengan karyanya Guernica. 3. Joan Gris dengan karyanya Harlequin with a Guitar. Aliran seni rupa impresionisme. Aliran seni rupa impresionisme adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sabuan atau bahkan olesan kuas yang kecil namun berwarna. Teori yang dimaksud adalah teori warna Newton yang memecah warna cahaya pada prisma. Akurasi warna yang dimaksud bukanlah warna yang mirip dengan apa yang kita lihat, namun akurasi warna sebagai cahaya yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh pigmen objeknya, sehingga warna bayangan adalah warna ungu, bukan hitam atau abu-abu, dan warna dedaunan mungkin oranye, bukan hijau. Selanjutnya adalah ciri-ciri aliran impresionisme. Yang pertama yaitu gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Yang kedua yaitu palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Yang ketiga yaitu fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri, menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut depth, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Yang kelima yaitu marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutupi. Yang keenam yaitu tidak menggunakan warna hitam. Dan yang terakhir yaitu tokoh dan contoh karya impresionisme, yaitu yang pertama yaitu Claude Monet, yaitu dia membuat lukisan impresionisme Water Lilies. Yang kedua yaitu Berthe Morisot, yaitu Eugene Manet and his Doctor at Bougainville. Yang ketiga yaitu Pierre Auguste Renoir, karyanya yaitu Dance at Les Moulins de la Galette. Futurisme adalah aliran seni rupa yang ingin melupakan masa lalu dan menyongsong masa depan melalui sudut pandang dinamisme universal yang tidak hanya mengotakkan suatu konsep atau tema dalam satu sisi saja seperti seni klasik, melainkan menggambarkannya dari seluruh sudut seperti gerak, suara, pencahayaan, hingga aspek internal subjek karya seperti benak pikiran manusia. Ciri-ciri aliran futurisme. 1. Menanggalkan tradisi seni klasik. 2. Menggunakan berbagai gaya dan teknik baru yang mengikuti arus perkembangan zaman. 3. Melawan sisa-sisa kehancuran batin dari dampak Perang Dunia. 4. Menerapkan dinamisme universal yang berarti tidak hanya melihat suatu konsep dari satu sisi saja, namun dari semua aspek termasuk hal yang sering terabaikan. 5. Mengandung berbagai elemen-elemen keseharian modern baru seperti industri, mobil, dan berbagai teknologi mekanik lain yang sedang berkembang pesat pada tahun 1900-an.
Seniman dan contoh aliran futurisme. 1. Lucio Fernand dengan lukisan Alberi dan Luna Park. 2. Carlo Carla dengan lukisan The Red Horseman. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek-objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Ciri-ciri aliran surrealisme. 1. Objek yang digambarkan diambil dari kehidupan sehari-hari, kemudian dilukiskan dengan suasana yang tidak lazim terjadi di dunia nyata. 2. Ada arti tersembunyi dari gambar aneh dan tak lazim yang dilukiskan seniman surrealisme. 3. Umumnya mempunyai kontras objek yang tinggi, artinya terdapat objek besar yang disandingkan dengan objek kecil. 4. Terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpegang teguh pada referensi dunia nyata. Seniman dan contoh lukisan. The Elephant Celebes dan El Angel du Fire Only karya Max Ernst. The Vow That There karya Frida Kahlo. Aliran Fauvisme adalah suatu aliran dalam seni lukis yang berumur cukup pendek menjelang dimulainya era seni rupa modern. Nama Fauvisme berasal dari kata sindiran fauve atau binatang liar oleh Louis Vauxhall saat mengomentari pemeran Salon d'Automne. Dalam artikelnya untuk suplemen Gil Blas edisi 17 Oktober 1905, halaman 2. Lukisan Fauvisme yaitu lukisan milik Henri Rousseau dengan judul The Hungry Lion Threw Itself on the Antelope 1905. Kepopuleran aliran ini dimulai dari Le Havre, Paris, hingga Bordeaux. Kematangan konsepnya dicapai pada tahun 1906. Ciri aliran Fauvisme menggunakan warna-warna yang kontras. Warna yang digunakan tidak sama dengan objek aslinya. Tokoh-tokoh aliran Fauvisme yaitu André Derain, Maurice de Flemish, Henri Matisse, Kes van Dongen, dan Raoul Duvy. Dadaisme. Dada atau Dadaisme merupakan gerakan budaya yang lahir di wilayah netral, yaitu Zurich, Switzerland, selama masa Perang Dunia I. Gerakan ini meliputi seni visual, sastra atau puisi, pertunjukan seni, dan teori seni, teater, dan desain grafis. Gerakan ini berfokus pada politik anti perangnya melalui penolakan pada aturan seni yang berlaku melalui karya budaya anti seni. Kegiatan gerakan ini antara lain pertemuan umum, demonstrasi, dan publikasi jurnal seni atau sastra. Seni, politik, dan budaya menjadi topik utama dalam publikasi mereka. Gerakan ini mengilhami kemunculan gerakan-gerakan sesudahnya, yaitu avant-garde, gerakan musik kota, serta kelompok lain seperti surrealisme, nouveau realisme, pop art, dan fluxus. Dadaisme. Berdasarkan pengertian yang saya jelaskan tadi, sebetulnya sudah jelas bahwa ciri utama Dadaisme adalah karya yang menolak keindahan fisik. Dadaisme berusaha untuk mengambil kemenarikan lain di luar keindahan yang sudah umum dinikmati. Selain itu, beberapa ciri Dadaisme yang lainnya adalah mengandung imajinasi yang cenderung tidak indah, kotor, dan provokatif, memuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran tidak langsung terhadap kekejaman perang, berisikan pesan anti kaum borjuis yang pada masa itu dianggap menyebabkan Perang Dunia ke-1. Tokoh-tokoh aliran Dadaisme yaitu Francis Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray, Hannah Höch, Sophie Taillebout-Art, dan André Breton. Pengertian aliran naturalisme.
Aliran naturalisme adalah seni lukis yang menggambarkan keadaan nyata alam dan manusia di dalamnya. Aliran naturalisme adalah salah satu contoh bagaimana sebuah aliran juga dapat didefinisikan berabad-abad setelah pergerakan awalnya muncul. Karena meskipun pergerakan naturalisme adalah wujud pengembangan dari realisme serta melawan romantisme, prototipnya sudah ada dari abad ke-17-an. Pada 1820-an, bentuk awal naturalisme sudah menjadi tren dominan dalam lukisan pemandangan, sebagian besar karena pengaruh seniman Inggris John Constable. Ciri-ciri aliran naturalisme. Yang pertama, mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Yang kedua, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. Yang ketiga, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Tokoh dan contoh lukisan naturalisme. Yang pertama, John Constable dengan lukisannya De Dam Valley dan Maria Bicknell pada tahun 1816. Yang kedua, Thomas Cole dengan lukisannya Lake with Dead Trees Catskill pada tahun 1825. Yang ketiga, William Bliss Baker dengan lukisannya Valen Monarch pada tahun 1886. Pengertian aliran realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Aliran yang mengusung ide tersebut disebut naturalisme. Tema dan wacananya yang realistik, bukan gambarnya. Meskipun gambar yang realistis atau naturalis tepatnya sejalan dengan ide penggambaran realistis yang ingin dicapai oleh pergerakan ini. Ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Yang ketiga, karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Tokoh dan contoh lukisan realisme. Yang pertama, Gustave Courbet dengan lukisannya A Burial at Ornans. Yang kedua, Jean-François Millet dengan lukisannya The Potato Harvest. Yang ketiga, Edward Manet dengan lukisannya A Bear at the Folies Bergère. Selanjutnya adalah pop art atau popular art. Yang dimaksudkan bukanlah seni yang populer, melainkan seni yang menggunakan objek atau benda populer sebagai subjek matter dan berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari. Konsep pop art. Gaya pop art juga terhitung berbeda dan terkadang menggunakan teknik yang disepelekan dan dianggap bukan seni. Cetak sablon, membuat karya dengan teknik gambar sehari-hari atau doodling, hingga tidak malu untuk menggunakan teknologi seperti UHP dan Rugos untuk menyelesaikan karyanya. Ciri-ciri aliran pop art. Yang pertama, menggambarkan objek dari kehidupan nyata. Yang kedua, objek yang dilukiskan biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif lain. Yang ketiga, lukisan biasanya berbentuk karikatur yang memuat sindiran, kritik, atau humor. Contoh pop art. Yang pertama, lukisan pop art. Kedua, komik pop art. Ketiga, kolase pop art. Selanjutnya ada postmodern, adalah gerakan abad akhir 20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Ciri khas dan karakter dari arsitektur postmodern. 1. Mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer.
2. Membangkitkan kembali kenangan kembali historik. 3. Berkonteks urban. 4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 5. Bersifat representasional. 6. Berwujud metaforik atau dapat berarti dari bentuk lain. Contoh postmodern. Yang pertama, munculnya kosakata baru yang bersifat paradok. Konteksnya ganda, antara benar dan salah, baik dan buruk, penggunaannya seringkali tidak tepat. Yang kedua, masyarakat dari segala lapisan, mulai dari pinggiran sampai ke tengah kota, betul-betul kritis memperhatikan calon pemimpin negaranya. Dilihat dari banyaknya respon-respon yang muncul lewat sosial media. Tokoh-tokoh postmodernisme. Yang pertama, Jean-François Lyotard. 2. Michael Foucault. 3. Jacques Derrida. 4. Jean Baudrillard. 5. Fredric Jameson. Aliran romantisme. Romantisme merupakan salah satu aliran seni rupa yang menggambarkan suasana atau kejadian, memiliki nilai fantastis, irasional, dramatis, dan absurd. Umumnya jenis aliran seni rupa menggambarkan sesuatu yang dramatis atau romantis. Ciri-ciri romantisme adalah lukisan yang mengandung sebuah cerita yang dramatis dan emosional. Karakteristiknya lukisan penuh gerak dan dinamis, bersifat kontras dan meriah. Komposisinya dinamis, serta mampu menyentuh perasaan orang yang melihatnya. Tokoh dan seniman yang mempopulerkan aliran romantisme, misalnya adalah Raden Saleh, Ferdinand Victor, Eugene Delacroix, Theobald Géricault, dan Victor Marie Hugo. Selanjutnya ada aliran seni rupa konstruktivisme. Aliran ini merupakan aliran seni yang cenderung memberikan penekanan kuat terhadap penggambaran objek seni rupa yang berbentuk bangunan. Ciri dari aliran seni konstruktivisme. Yang pertama, objek utama yang menjadi poin dari karya seni aliran ini ialah bangunan dengan aturan perspektif tertentu. Yang kedua, objek bangunan yang digunakan bergaya bebas, klasik, modern, dan lain sebagainya. Contoh seni dan seniman seni konstruktivisme yaitu ada Jim Newman Warta, Angelina P, Oscar Schlemmer, Naum Gabo, Liv Popova, Victor Pasmure, dan contoh seni konstruktivisme yaitu Zouev Workers Club tahun 1927 sampai dengan tahun 1929. Selanjutnya ada aliran seni neoklasik. Sesuai dengan namanya, aliran seni neoklasik merupakan aliran yang bersifat klasik, objektif, serta rasional sebagai informasi. Aliran ini muncul pertama kali pada saat revolusi perang di Perancis. Ciri-ciri aliran seni neoklasik. Yang pertama, menggambarkan objeknya dalam bentuk hiperbolis, seimbang, dan memakai batasan terhadap warna yang bersih dan memiliki sifat yang statis. Yang kedua, latar belakangnya berupa kehidupan akademis serta istana. Tokoh seniman dan contoh aliran neoklasik. Yang pertama, Jean Auguste, kedua Dominique Ingres, lukisannya yaitu Sumpah Horati, Jacques Louis David tahun 1784. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi aliran seni rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.